Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Berikut ini adalah video presentasi kami dengan judul Langkah Pembuatan Engine Block dari pemilihan bahan hingga finishing. Selamat menyaksikan dan mempelajari hasil video kami ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemilihan bahan engine block. Bahan yang pertama ada aluminium alloy ADC 12. Bahan ini memiliki sifat yang ringan dan konduktivitas terhadap thermal tinggi sehingga mampu melepas panas lebih baik. Dan yang kedua ada engine block yang sudah rusak atau yang sudah cacat. Engine block yang sudah rusak dapat didaur ulang kembali dengan cara meleburkannya ke dalam tungku peleburan lalu dicetak kembali. Selanjutnya juga ada besi cor. Besi cor ini memiliki sifat yang kuat dan tahan haus. Dan besi ini juga memiliki kemampuan untuk meredam getaran yang baik untuk beban yang berat. Dan besi cor ini juga lebih sering digunakan untuk pada mesin yang modern. Dan selanjutnya ada desain dan pembuatan pola cetakan. Desain ini dibuat dengan model CAD atau Computer Aided Design. Dibuat dengan sangat detail dan mencakup setiap lekukan dan saluran dalam engine block. Desain ini dibuat bertujuan untuk mempermudah para pekerja dalam melakukan kegiatan pembuatan engine block. Baik, di sini saya akan menjelaskan bahan-bahan untuk persiapan engine block, di mana terdapat untuk cetakan engine block ini ada namanya pasir silika atau kuarsa, dan dalam industri modern yaitu disebut nama pasir zirkon. Berikut gambarnya, di mana pasir ini nanti akan diolah ke mesin, yaitu green sand making process. Nah, di atas ini sesuai dengan gambarnya. Berikutlah pasir dimasukkan ke dalam mesin ini, diputar dengan takaran air 3-5%. Setelah selesai pasir tersebut telah menjadi adonan untuk persiapan engine block. Setelah itu dimasukkan ke cetakan, di mana di gambar ini terdapat mesin untuk pengepresan. Setelah pasir dimasukkan ke loyang atau cetakan engine block, nanti mesin ini atau pasir cetakan ini dipres. Setelah dipres jadilah bentuk cetakan yang sesuai di gambar ini. Setelah itu sesuai yang di gambar ini, kita akan melakukan perangkaian untuk dalaman engine block. Di mana di gambar ini terdapat orang menyusun rangkaian inti atau course assembly untuk blok silinder mesin. Tujuan membentuk atau menyusun ini dirancang sangat detail untuk menciptakan rongga bagian dalam blok mesin seperti saluran air pendingin, water jacket atau lubang silinder, dan jalur oli. Cara kerja inti pasir ini diletakkan di dalam cetakan luar. Ketika logam cair dituang, ia akan mengalir di sekitar inti. Setelah logam mengeras, pasir tersebut akan dihancurkan dan dikeluarkan melalui proses shot blasting, meninggalkan rongga kosong yang presisi di dalam blok besi tersebut. Terus saya akan menjelaskan apa sih warna kuning ini. Warna kuning ini, benda warna kuning tersebut adalah cetakan
inti pasir atau sand core yang telah diberi lapisan khusus atau coating. Fungsi lapisan kuning ini tersebut adalah refractory coating yang berfungsi untuk melindungi cetakan pasir dari panas ekstrim logam cair, mencegah pasir menempel pada logam dan menghasilkan permukaan mesin yang lebih halus. Oke, next. Dimana setelah itu mesin tadi yang telah disusun dimasukkan ke atas lubang cetakan yang telah kita press pasir yang tadi sebelumnya. Setelah kita masukkan ini cetakan susunan yang tadi kita susun, kita masukkan di atas loyang ini, di atas cetakan engine block, baru ditimpa menggunakan cetakan lagi untuk di atasnya. Dimana selanjutnya ini akan dibawa ke bagian pengecoran. Baik, pada tahap selanjutnya itu ada pengecoran atau casting dan pencetakan. Yang pertama itu bahan baku atau aluminium dileburkan ke dalam tungku pemanasan atau tungku peluburan hingga suhu mencapai 600 sampai 800 derajat Celcius. Seperti pada gambar tersebut. Pertama itu bahan baku yang seperti ada di gambar ini, atau bisa juga aluminium, dimasukkan ke dalam tungku peluburan. Lalu pada gambar tersebut bawahnya itu ada saat pemanasan atau peluburan dengan suhu 600 sampai 800 derajat Celcius. Lalu selanjutnya itu pencetakan. Setelah bahan baku atau aluminium tersebut mencair atau melebur, ini lalu dituangkan ke dalam pencetakan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Seperti pada gambar tersebut, ini bahan baku tersebut dimasukkan ke dalam atau dituangkan ke dalam cetakan yang sudah kita siapkan sebelumnya. Lalu pada gambar di bawahnya ini selanjutnya, setelah kita tuangkan ke dalam cetakan, kita tunggu hingga beberapa menit hingga bahan baku tersebut mengeras. Setelah mengeras, lalu ini dijalankan ke mesin selanjutnya, itu tahap selanjutnya pengeluaran dari cetakan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya itu penjelasan tentang pengeluaran cetakan dari engine block tuh dari cetakan. Nah, di sini dapat dilihat engine block yang sudah dicetak tadi, yang melalui cetakan, dia melewati conveyor menuju ke mesin vibrator. Ya, mesin vibrator tuh dia nanti bergerak kanan kiri untuk menghancurkan cetakannya dan menyisakan engine block. Namun di sini ya engine blocknya itu masih sedikit kotor, maka akan dibersihkan untuk tahapan selanjutnya. Di sini dia ada fotonya, bisa dilihat bahwa engine blocknya masih kotor. Nah, itu dia mesin vibratornya. Oke, untuk selanjutnya itu pembersihan ya. Jadi engine block tadi diangkat menggunakan crane, lalu diletakkan di mesin shot blasting ya. 11-12 dia dengan mesin sand blasting, menembakkan partikel-partikel pasir untuk membersihkan bagian-bagian kasar dan juga material atau debu-debu yang masih tempel. Seperti ini dia contohnya. Dia mesinnya berbentuk kulkas, dan menembakkan partikel-partikel pasir melalui pipa-pipa yang telah diatur. Selanjutnya adalah proses pemesinan atau machining. Ini adalah tahap kunci di mana engine block mentah diubah menjadi komponen yang fungsional dan presisi tinggi. Pada tahap pertama ialah gerinda dan penghalusan. Mencapai kehalusan permukaan yang diperlukan untuk gerakan piston yang optimal dan penyegelan yang sempurna. Jadi setelah engine block keluar dari cetakan, pastinya ada sisa-sisa logam sambungan
yang menempel di engine block tersebut. Jadi diperlukan pada proses gerinda dan penghalusan agar bisa menghaluskan permukaan dari sisa-sisa logam tersebut. Dan juga penyegelan yang sempurna itu di blok silinder ada permukaan antara silinder blok dan silinder head. Di antara itu permukaannya harus halus, dan bagian yang paling penting adalah bagian tempat mur dari baut atau tempat baut pada bagian silinder blok untuk mengunci silinder blok dan silinder head. Dan bagian ini adalah paling krusial. Kenapa seperti itu? Jika pada bagian tersebut saja sudah terdapat error, maka kompresi yang terdapat pada silinder blok akan berkurang atau tidak sempurna. Maka maksud dari kesegelan yang sempurna itu adalah penyegelan yang benar-benar tidak terdapat kecacatan seperti yang saya bilang tadi. Jadi, baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Hubert, yaitu proses pengeboran. Pengeboran pada lubang tempat untuk baut silinder head merupakan tahap krusial dalam proses permesinan atau machining yang membutuhkan presisi sangat tinggi, karena baut kepala silinder berfungsi menahan tekanan pembakaran yang sangat besar. Lubang ini harus dibuat sempurna agar tidak terjadi kebocoran gas atau kerusakan ulir. Nah, bisa kita lihat sendiri pada bagian silinder bloknya itu dibor secara sesama atau secara bersama dengan bor sekali banyak itu. Dia dibor untuk mengebor bagian-bagian tempat baut pada silinder blok. Lalu selanjutnya ada proses pengecatan. Proses pengecatan ini bukan bagian dari finishing, bukan bagian dari bagian akhir, tetapi pengecatan ini adalah proses awal sebelum melakukan proses pembubutan. Mengapa demikian? Karena pada silinder blok ini atau pada proses pembubutan ini, ketika kita membubut pasti ada bagian yang tidak terbubut. Nah, dengan kita mengecatnya, bagian yang tidak terbubut itu dia akan terlihat jelas dengan warna yang belum dicat. Jadi seperti itulah fungsi dari pengecatan ini. Lalu selanjutnya di sini pengukuran kepresisian. Nah, di tahap ini sudah masuk ke tahap untuk pemeriksaan atau bagian quality control, yaitu pengukuran blok silinder menggunakan dial bore gauge. Adalah prosedur presisi untuk menentukan tingkat kausan, keovalan, out of round, dan keterusan pada dinding silinder. Jadi seperti yang kita lihat di sini, nanti dia akan mengukur bagian silinder ini ya, yaitu dengan 3 tahap, yaitu pada bagian atas, tengah, dan bawah pada pengukuran silinder. Lalu selanjutnya pemeriksaan ulang. Setiap dimensi diperiksa ulang dan kebersihannya. Blok mesin dipastikan sebelum masuk ke tahap perakitan pendukung. Jadi yang seperti kita lihat ini, dia memeriksa pada bagian-bagian lubangnya, apakah masih ada kotoran, apakah masih ada yang menyumbat. Diperiksa ya, seperti ini menggunakan senter. Lalu perakitan komponen pendukung seperti main jurnal, crankshaft, dan lain-lain. Jadi selanjutnya dia akan melakukan perakitan pada bagian silinder bloknya. Ini dia proses membersihkan atau proses pengecekan penyumbatan pada lubang, atau apakah sudah benar-benar bersih atau tidak. Ini dia proses perakitan. Lalu selanjutnya pencegahan karat, anti rust coating atau pelapisan krum. Cairan tersebut seringkali merupakan larutan khusus untuk melapisi permukaan logam agar tidak mudah berkarat sebelum dirakit menjadi mesin utuh. Jadi ini adalah proses di mana
mesin blok tadi akan dilapisi oleh cairan anti karat sebagai finishing dan pelengkapnya. Lalu selanjutnya yaitu langkah pengetesan. Nah, di langkah pengetesan ini yaitu quality control. Pada tahap akhir, blok dirakit dengan komponen lain dan diuji dengan dynamic balancing machine. Nah, yang namanya dynamic balancing machine itu yang ini nih, yang menggerakkan piston atau poros secara manual. Jadi dia digerakkan dengan mesin lain, bukan melalui mesin itu sendiri. Karena pada bagian ini hanya silinder blok yang diuji, silinder head tidak dipasang atau tidak dirakit. Lalu uji kebocoran atau leak testing. Setiap blok diuji tekan dengan cairan atau udara untuk memastikan tidak ada kebocoran pada silinder, pada saluran oli, air pendingin, yang sangat penting untuk mencegah kerusakan mesin. Jadi langkah selanjutnya juga dicek kebocoran atau tekanan di dalam silinder blok ini, apakah ketika diuji saluran oli bocor ataukah ada yang merembes, ataukah air pendinginnya itu ada yang bocor atau merembes. Jadi diperiksa juga di tahap yang ini. Lalu inspeksi akhir, pemeriksaan penyeluruh terhadap produk jadi, termasuk pengecekan keberadaan semua lubang berulir, pasak, dan kebersihan akhir dari sia-sia permesinan. Lalu selanjutnya ini dia gambar dari yang saya jelaskan tadi. Ini dia dynamic balancingnya. Dia itu memutar mesin ini atau engine ini. Jadi engine ini belum dipasangi secara utuh. Jadi dia hanya dipasang dari flywheel, piston, dan komponen-komponen lain yang terdapat pada silinder blok saja. Untuk pada silinder head dan komponen-komponen lainnya seperti oil pan dan exhaust manifold dan intake manifold belum dipasang ya, seperti ini ya. Lalu di sini ada gambar jelasnya atau gambar dekatnya bagaimana piston itu bergerak di dalam itu. Karena ini dia pergerakannya cepat, kami menangkap gambar atau screenshotnya itu tidak nampak ya pada pistonnya pada saat bergerak, karena kecepatannya itu cukup cepat saat bergerak. Nah, kesimpulan adalah kunci keberhasilan pembuatan engine block. Kesimpulannya ya seperti itu tadi. Pertama, kualitas awal, yaitu pemilihan bahan dan presisi pengecoran adalah fondasi. Lalu siap beraksi, engine block yang sempurna untuk jantung kendaraan, itu dia. Lalu finishing teliti, detail akhir memastikan kesiapan dan keandalan. Mungkin seperti itu kesimpulan dan penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan video kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.